Douki berwarna biru milik Yueru dan Douki tipe petir perak milik penjaga abu-abu saling bertabrakan dengan kejam, tetapi hal yang aneh adalah setiap kali keduanya bertarung, mereka hampir seimbang. Yueru dan Liu Yin terus-menerus berputar-putar dengan penjaga abu-abu. Xiao Yan duduk bersila, dan semangat juang di seluruh tubuhnya menjadi gila saat ini, dan bahkan ruang di sekitar tubuhnya hancur. Xiao Yan juga tahu bahwa dia berada di puncak tahap awal dari 3 kaisar yang bertarung dengan bintang, dan dia hanya satu langkah dari tahap tengah dari kaisar yang bertarung dengan bintang 3, energi pendendam dalam tubuh sudah penuh, dan langkah selanjutnya adalah kunci terobosan. Di sisi lain, lihat 5 pertempuran lainnya. Pertama-tama, Wang Zong bertarung melawan seorang wali. Saya melihat bahwa kain hitam di mata Wang Zong telah menghilang tanpa jejak. Wang Zong juga tahu bahwa kekuatan wali ini harus lebih dari tingkat puncak Dou di bintang 3, jadi begitu dia bergerak, dia melakukan yang terbaik. Kain hitam di dahinya perlahan-lahan dilepas oleh Wang Zong, dan napas kuat keluar dari tubuh Wang Zong, yang juga merupakan puncak dari 3 bintang Dou di. Pedang hitam di belakang juga memancarkan kekuatan yang menakutkan saat ini. Wang Zong selalu disebut orang gila pedang. Di masa lalu, ketika dia berkompetisi dengan orang lain, dia membunuh banyak kontestan karena dia tidak mengendalikan pedangnya dengan benar. Dengan kata lain, Wang Zong ini, yang dikenal sebagai sword maniak, akan lepas kendali. Dan kain hitam di mata adalah inti yang mengendalikan hilangnya kendali Wang Zong. Sekarang setelah Wang Zong melepas kain hitam, itu berarti Wang Zong telah memasuki titik di mana ia dapat kehilangan kendali kapan saja. Sword King City King Zong, tolong beritahu saya. Wang Zong berkata kepada wali di depannya. Penjaga di depan Wang Zong juga mengerutkan kening pada Wang Zong. Jelas, penjaga merasakan kekuatan yang menakutkan dari mata kuat Wang Zong dan pedang raksasa di tangannya, dan perang akan segera pecah. Tempat kedua, Berserker Sun Ming. Berserker Sun Ming disebut berserker karena suatu alasan, tubuhnya memiliki garis keturunan berserker sejak dia masih kecil, dan dia dapat menggunakan tubuhnya untuk mengubah kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru dalam sekejap. Sun Ming mulai menjadi gila begitu dia muncul, pakaiannya meledak, memperlihatkan sosoknya yang kekar, dan beberapa urat biru meledak di otot-ototnya ke berbagai tingkat, dan kekuatannya juga meledak pada saat ini. Puncak dari Dou Di. Sun Ming juga tidak menunggu wali untuk melakukan apapun, dan langsung menggunakan tubuhnya sebagai sarana serangan terbaik untuk menyerang wali di depannya. Hal yang paling kuat dari seorang berserker adalah kekuatan fisik, yang merupakan simbol kegilaan kekuatan hingga batas. Tempat ketiga adalah Sheng Su dan Wu Huan. Mayat hidup tampak murung pada penjaga di depannya. Wu Huan adalah penyerang utama, dan dia adalah asistennya. Namun, setelah pertempuran sengit antara Wu Huan dan Wali, pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Namun, orang mati yang hidup tidak berani mengembang terlalu banyak, karena penjaga yang mereka hadapi penuh dengan aura atribut api, dan mereka ditekan ke berbagai tingkat. Bagi orang mati yang hidup, aura maskulin atribut api hanyalah musuhnya. Brengsek. Orang mati yang masih hidup juga ditekan sampai mati oleh wali di depan mereka, dan seluruh kekuatan tubuh mereka dibatasi oleh 9 dari 10. Saya menyerang bagian depan, Anda menyerang bagian belakang. Wu Huan juga melihat situasi orang mati yang masih hidup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tempat keempat, Feng Yi dan Yao Mei. Ini adalah bagian paling menarik dari seluruh pertempuran tim yang terdiri dari kecanggihan Feng Yi dan pesona mempesona membuat orang tampaknya memiliki selera yang berbeda, tetapi walinya bukan vegetarian, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita cantik. Pesona iblis terus-menerus berkeliaran dan memakan wali dengan tubuh dan keterampilan bertarungnya. Feng Yi memancarkan semangat juang yang menakutkan ke seluruh tubuhnya, dan menggunakan serangan jiwanya untuk membantu pesona iblis. Jelas, pertempuran di sini tidak akan berakhir dalam waktu singkat, karena kedua wanita itu tidak memiliki cara serangan yang sangat kejam,
tetapi berjuang untuk mengkonsumsi dan menunggu dukungan juga merupakan metode. Tempat kelima adalah Xiao Yan dan yang lainnya. Tempat keenam terdiri dari pembangkit tenaga listrik lainnya di aula utama. Meskipun ada ratusan orang yang mengepung seorang wali, samar-samar dapat dilihat bahwa wali ini adalah yang paling kuat dari 6 wali. Bahkan jika dia bangun sekarang, kekuatannya belum pulih. Kekuatannya juga setengah langkah 4 bintang Dodi. Anda harus tahu bahwa puncak Dou di bintang 3 dan Dou di bintang 4 tidak berada pada level yang sama. Jika dikatakan bahwa puncak Dou di bintang 3 adalah yang terkuat dalam menangkap kekayaan, maka Dou di bintang 4 setengah langkah bisa cukup untuk menangani 10 kekuatan puncak Dou di bintang 3. Meskipun ada ratusan orang yang bertarung di tempat terakhir ini, beberapa dari mereka pasti berbakat dan kuat, tetapi jelas tidak ada yang akan memprovokasi mereka, mereka hanya terus-menerus berurusan dengan penjaga. Boom boom boom. Seluruh tubuh Yueru diselimuti dendam Qian, dan dia terus-menerus berurusan dengan wali abu-abu. Yang aneh adalah bahwa sejak munculnya aura balas dendam Qian Yueru, tombak perak wali abu-abu tampaknya telah menghilang. Tapi Yueru juga dikalahkan oleh serangan penjaga abu-abu. Jelas, kekuatan jangka menengah Yueru dari Kaisar Dou bintang 3 masih agak sulit bagi penjaga abu-abu ini untuk berada di puncak Kaisar Dou bintang 3. Liu Yin jelas juga sangat terkejut dengan kekuatan penjaga abu-abu ini. Anda harus tahu bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik dari puncak bintang 3 Dou telah dibekukan oleh ki pertempuran es-nya sendiri. Bagaimana mungkin penjaga abu-abu itu bahkan tidak bisa menunda sedetik pun? Faktanya, kekuatan Liu Yin juga sangat tirani. Ketika Xiao Yan dan penjaga abu-abu menyerang, diam-diam menembus kaki para penjaga, dan membiarkan penjaga abu-abu bertarung. Pengalamannya sangat kaya, dan itu tidak ditemukan pertama kali. Ketika dia menyadari bahwa ki pertempuran sedingin es akan membekukannya, ki pertempuran yang lelah guntur di seluruh tubuhnya langsung meledak, dan dia menggunakan kekuatan ledakan guntur untuk membebaskan diri. Puff engah. Liu Yin menyentuh tubuh burung biru es dengan kedua tangan, dan kemudian burung biru es membengkak dalam sekejap, tubuhnya menjadi beberapa kali lebih besar, dan napas juga membengkak pada saat ini, dan naik ke tingkat sebanding dengan Dou di Peak. Pada saat yang sama, aura Liu Yin tampak sedikit lebih lemah, dan wajahnya pucat. Burung biru es memancarkan udara dingin ke seluruh penjuru, dan ruang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Xiao Han, ayolah, serang dengan kakak perempuan ini. Liu Yin juga menyeret tubuhnya yang lemah. Liu Yin adalah putra kebanggaan surga di kota 10.000 binatang. Budidaya mereka di kota 10.000 binatang adalah meminjam kekuatan monster dari diri mereka sendiri, atau meminjamkan kekuatan mereka kepada monster, untuk memancarkan kekuatan yang kuat. Jelas, apa yang dilakukan Liu Yin saat ini adalah untuk meminjamkan semua kekuatannya kepada Xiao Han, sehingga Xiao Han memiliki kekuatan untuk menandingi wali, karena dia tahu bahwa meskipun kekuatannya meningkat saat ini, dia tidak dapat membantu wali. Sebaliknya, jika Anda meminjamkan kekuatan Anda kepada Xiao Han, Anda mungkin dapat menunda untuk beberapa waktu dengan dingin dan serangan Xiao Han. Dan Liu Yin sama sekali tidak khawatir Xiao Han akan melakukan serangan balik setelah menyerap kekuatannya sendiri, karena dia telah tinggal bersama Xiao Han sejak dia masih kecil. Sial, kekuatan penjaga ini sangat kuat. Yueru juga menemukan beberapa petunjuk ketika dia terus-menerus berurusan dengan wali abu-abu. Penjaga itu tampak lemah setiap kali dia menyerang, dan dia tidak menyerang titik vitalnya, dan ada masalah krusial. Tampaknya kekuatan wali ini semakin berani. Masuk akal bahwa orang normal akan menjadi lebih lemah dan lebih lemah karena waktu pertempuran semakin lama. Mengapa wali ini seperti ini? Sebelum Yueru sempat memikirkannya, ronde serangan baru dari Grey Guardian datang bersiul lagi. Penerobosan. Ketika The Yueru berurusan dengan penjaga abu-abu, Liu Yin sangat lemah dan lelah sehingga dia berada di tanah.
Ada jejak kasihan di mata binatang es besar, seolah-olah dia tertekan untuk tuannya, dan kemudian dia melebarkan sayapnya untuk menghadapi penjaga abu-abu itu menyerang dan pergi ke lapangan. Potongan bulu biru es jatuh dari sayap raksasa es dan meraung ke arah penjaga abu-abu. Yueru dan Grey Guardian saling berhadapan dengan telapak tangan mereka. Bulu biru es yang menakutkan juga tiba pada saat ini. Boom boom boom. Penjaga abu-abu tidak terlalu memperhatikan serangan binatang raksasa es ini, dan kemudian perisai cahaya perak muncul di permukaan tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Menurut apa yang Grey Guardian pikirkan, bulu biru es menyerang perisai petirnya dan berhenti, dan kemudian energinya saling menghancurkan, tapi pemandangan aneh muncul. Bulu biru es menjadi sangat tajam saat kecepatan meningkat, dan bulu membawa udara dingin yang mencengangkan. Bulu benar-benar melewati perisai cahaya pelindung abu-abu dan menyerang penjaga abu-abu secara langsung. Bulu es biru menyerang melalui perisai cahaya dan jatuh pada pelindung abu-abu. Segera, es batu kecil muncul di tubuh penjaga tempat bulu-bulu menyerang. Bang bang bang. Penjaga abu-abu jelas tidak menyangka bahwa serangan bulu dari binatang raksasa sedingin es ini akan begitu kuat sehingga bisa menembus pertahanannya sendiri, dan auranya langsung meningkat, yang bulunya setajam busur dan anak panah, dan bulu-bulu yang melekat padanya, dia hancur. Puff engah. Es batu yang dipadatkan oleh bulu biru es dihancurkan oleh penjaga abu-abu. Bahkan penjaga abu-abu tidak menyadari bahwa bulu biru es yang hancur ini berubah menjadi potongan-potongan kecil dan jatuh ke aula yang luas ini. Dengan penundaan waktu, bahkan bernapas menjadi sulit, dan dendam terlalu kuat. Ada beberapa kelambatan dalam baik kohesi maupun penggunaan. Binatang kecil ini benar-benar tidak mudah. Yueru yang penuh perhatian juga dikejutkan oleh penjaga abu-abu dalam sekejap. Dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan segera menemukan kekuatan binatang kecil Liu Yin. Kemudian, Yueru juga menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan menemukan bahwa yang terakhir berada pada titik kritis saat ini. Kemudian ketika dia bertemu dengan bibirnya, tanda misterius di dahinya juga perlahan menyala. Ini satu-satunya cara sekarang. Xiao Yan, terima kasih telah banyak membantuku. Sekarang jika kamu menerobos, serahkan padaku. Sudah waktunya bagiku untuk melindungimu setelah merawatmu begitu lama. Bagaimanapun, aku akan menerima warisan ketika aku kembali kali ini. Yueru juga melihat Xiao Yan dan tersenyum, dan kemudian Mei Mu melihat sekeliling, dan menemukan bahwa situasi mengerikan pecah di setiap lingkaran pertempuran. Mereka juga tahu bahwa seiring berjalannya waktu, hal-hal di depan mereka hampir pulih. Setelah kekuatan wali ini dipulihkan, mereka akan menjadi pusat kekuatan tingkat kaisar pertempuran bintang 4. Pada saat itu, kengerian akan enggan menanggung kekayaan besar ini dan hanya mundur. Bagaimanapun, Kaisar Do bintang 4 adalah dunia yang jauh dari Kaisar Do bintang 3 mereka. Yueru sepertinya menggumamkan sesuatu, dan tanda misterius di dahinya juga menyala pada saat ini, dan Yueru menunjukkan tangannya terbuka. Lingkaran putih bersih sebagai energi giok terpancar dari dahi Yueru, dan nafasnya membuat orang merasa semurni bulan di langit, penuh dengan cita rasa kuno. Di lapangan, penjaga abu-abu dan binatang raksasa biru es terus-menerus menyerang, dan mereka tiba-tiba tertarik oleh aura mengejutkan Yueru. Cahaya bulan yang cerah. Bagaimana bisa? Pupil wali abu-abu menyusut, dan kemudian dia menatap Yueru dengan sedikit ketakutan di mulutnya. Dia juga mengenali apa yang ada di dahi Yueru secara sekilas. Apa itu? Pada saat ini, Liu Yin juga lemah melihat Yueru, yang semakin kuat dan kuat. Dia bingung mengapa Yueru mengandung kekuatan yang menakutkan dan kuat di tubuhnya. Cahaya bulan yang cerah. Raja Naga Emas memandang Yueru dan berkata dengan terkejut. Tuan, apa cahaya bulan yang cerah? Meskipun Xiao Yan sedang dalam proses menerobos, dia juga penasaran. Ada terlalu banyak teka-teki di benua Doudi ini yang mengganggu Xiao Yan, dan dia hanya bisa mencari solusi dari tuannya, Raja Naga Emas. Cahaya bulan yang cerah,
dikabarkan bahwa itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh bulan peri di dunia. Setelah memiliki bulan yang cerah, Anda dapat melewati beberapa warisan, dan jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa mendapatkan warisan sejati dari bulan peri. Namun, fenomena ini sangat langka. Bukan hal-hal ini yang benar-benar bisa mendapatkan warisan Fairy Moon. Raja Naga Emas berkata dengan acuh tak acuh. Bulan peri. Xiaoyan juga terkejut bahwa siapapun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan makhluk abadi adalah orang yang kuat, melawan makhluk abadi. Pembangkit tenaga listrik puncak sebenarnya dari pesta penting. Terkejut tapi terkejut, Xiaoyan masih diam, dia tidak bisa terlalu ambisius. Mari kita menerobos ke tahap tengah Dou di bintang 3 untuk menyelesaikan masalah di depannya. Xiaoyan, kamu adalah anak yang baik. Pertama kamu adalah keluarga malaikat, dan kemudian peri bulan yang cerah. Tampaknya semua ini membuktikan sesuatu. Kata Raja Naga Emas dengan suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya. Tubuh Yueru terus memancarkan cahaya putih bersih dari dahinya, dan kekuatan yang terkandung dalam cahaya putih bersih itu murni dan tanpa cacat, seperti bayi yang baru lahir. Tetapi para penjaga yang hadir tahu bahwa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya putih yang tampaknya murni ini, bahkan jika mereka pulih ke puncaknya, tidak akan cukup untuk melawan. Saat cahaya bulan membungkus seluruh Yueru dalam lingkaran, napas Yueru berubah drastis. Awalnya, Yueru, yang agak elegan dan pendiam, memancarkan aura lembut, karena cahaya merasuki tubuhnya, dia memancarkan kekuatan yang dingin dan murni. Bibir Bei sedikit terbuka, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh sinar terang seperti cahaya bulan, seperti malaikat yang turun dari bumi, tidak memakan kembang api di bumi. Satu gerakan. Dia mengatakan sesuatu yang datar, dan kemudian dia melihat Yueru berubah menjadi bulan, dan langsung melewati penjaga abu-abu. Puf engah. Berengsek. Penjaga abu-abu juga memuntahkan darah pada saat ini, jelas terluka parah, dan kemudian berubah menjadi 3 sinar cahaya dan disuntikkan ke Xiaoyan, Yueru, dan Liu Yin. Mereka bertiga juga tahu bahwa ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memahaminya dengan cermat. Pada saat ini, orang-orang di aula juga tahu bahwa pertempuran di tempat ini juga diputuskan saat ini. Kemudian Yueru sangat lemah sehingga dia akan jatuh ke tanah. Serahkan sisanya padaku. Sebuah suara lembut muncul, diikuti oleh sosok yang mendukung Yueru yang akan jatuh. Jelas, setelah menggunakan kekuatan yang bukan milik diri sendiri, itu akan membawa konsekuensi yang tidak kecil. Yueru juga melihat bahwa pemuda di depannya membawa penggaris berat dan dikelilingi oleh api.